Halo Rebahaners, di mana kalian berada disitulah kami ada. Kembali lagi sama saya Ajir yang kerja buat cari uang dan uangnya entah kemana. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul BTTH Season 5. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal episode ini kita pun akan diperlihatkan bagaimana Xiaoyan dia telah termakan oleh piton api. Para ketua akademi dalam pun tidak mampu menyelamatkan Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan pun harus tertelan oleh piton api. Kemudian dalam piton api tersebut akhirnya Medusa pun muncul dan bersama-sama dengan Xiaoyan selama 2 tahun mereka berada di dalam piton api ini, dan dalam piton api ini Xiaoyan pun bercocok tanam menanamkan benih anggur kepada Medusa yang membuat Medusa pun jadi janda dan ingin membunuh Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun yang ada dalam piton api dia pun berhasil menelan inti api merah. Dan setelah berhasil menelan inti api merah, Xiaoyan berkultivasi dan tidak menyangka Xiaoyan berhasil menembus level Do Huang di dunia magma ini. Cerita pun berpindah kepada para ketua dan terlihat para murid akademi dalam mereka telah membuat patung Xiaoyan yang memakai pedang besar di menara pelatihan ini. Sebagai penghargaan Xiaoyan telah menyelamatkan akademi, terlihat para murid mereka sedang menuju menara pelatihan. Sedangkan para murid gerbang Pan mereka sangat bersedih karena tidak terasa 2 tahun lamanya Xiaoyan telah meninggal, namun tiba-tiba Tiba-tiba dalam menara pelatihan dari bawah tanah, magma pun keluar membuat para murid dan para ketua pun sangat kaget. Para ketua menyangka piton api akan mengamuk lagi menuju keluar akademi dalam. Namun mereka tidak menyangka tiba-tiba sosok pria muncul ke atas langit yang tidak lain itu adalah sang Matic Glory Xiaoyan. Tentu para murid gerbang Pan terutama Wu dan Huaxia, mereka sangat terkejut melihat Xiaoyan yang muncul kembali. Mereka tidak menyangka Xiaoyan masih hidup selama ini. Xiaoyan pun berkata, "Aku Xiaoyan berhasil keluar dari menara pelatihan." Yang awalnya ramai menjadi hening seketika. Para siswa baru mungkin mereka kenal dari cerita Xiaoyan yang telah menyelamatkan akademi. Namun orang-orang yang kenal Xiaoyan mereka sangat kaget mengetahui Xiaoyan masih hidup selama ini. Wow, dia sangat senang Xiaoyan ternyata masih hidup. Dan di sisi lain ketua pertama dia sangat kaget, dia tidak menyangka Xiaoyan masih hidup setelah 2 tahun lamanya dia menghilang. Lin Yan dia berteriak kepada ketua pertama bahwa firasatnya selama ini benar bahwa Xiaoyan masih hidup selama ini. Lin Tian merasakan Xiaoyan masih hidup namun tidak ada yang percaya kepada Lin Yan. Dan sekarang Lin Tian melihat Xiaoyan kembali menjadi kenyataan. Ketua pertama dia sangat bahagia Xiaoyan masih hidup, sementara Liu Qing dan Lin Suya mereka saling menatap dengan kaget tidak percaya. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang berdiri di atas menara pelatihan. Dia pun berkata, "Aku sekarang telah kembali." Sambil menatap patung besar yang tidak lain sosoknya. Dia pun tersenyum sambil melihat patung besar dirinya. Para murid baru yang melihat Xiaoyan yang muncul mereka pun sangat kagum. Karena mereka telah mendengar bahwa Xiaoyan yang telah bertarung dengan piton api, dan menyelamatkan akademi. Kemudian Xiaoyan dengan kecepatan kilat dia pun langsung menghampiri ketua pertama. Ketua pertama yang melihat kecepatan Xiaoyan dia tidak menyangka Xiaoyan sekarang memiliki kecepatan sangat mengerikan, sedangkan murid baru yang melihat kecepatan Xiaoyan mereka pun sangat kagum. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan berbicara dengan ketua pertama. Xiaoyan pun dia merasakan kekuatan ketua pertama sekarang lebih meningkat, dan sangat kuat dari yang dulu. Dan ketua pertama pun merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan yang sekarang telah meningkat, bahkan aku merasakan kamu sekarang telah berlevel Do Huang. Xiaoyan melambaikan tangannya dan magma yang sebelumnya keluar kini magma itu masuk ke dalam mengikuti perintah Xiaoyan yang sangat patuh. Yang membuat ketua Suqian dan semua orang pun sangat kaget dengan kejadian ini. Xiaoyan mampu mengendalikan magma. Kemudian ketua pertama pun yang mengetahui Xiaoyan sekarang telah menembus level Do Huang. Ketua pertama dia mengatakan kepada Lin Suya bagaimana Lin Suya mencoba kekuatan Xiaoyan sekarang. Lin Suya yang mendengar itu tentu saja dia sangat bersemangat berhadapan dengan Xiaoyan. Ditambah Lin Suya belum pernah berhadapan dengan Xiaoyan di saat bersamaan. Lin Suya pun langsung turun ke arena. Dia sangat senang akan berhadapan dengan Xiaoyan, dan dia pun langsung menatap sang Matic Glory. Semua para murid akademi dalam mereka sangat bahagia. Pendiri praktisi dari Gigi Serigala akan bertarung melawan Xiaoyan. Dan untuk sedikit informasi sekarang Lin Suya, Liu Qing dan Lin In bukanlah seorang murid lagi, mereka adalah salah satu ketua di akademi ini. Karena mereka semua telah menembus level Do Huang, kembali lagi kepada Lin Suya yang telah berdiri di arena kompetisi. Lin Suya adalah salah satu orang terkuat di akademi ini, dan memiliki reputasi yang sangat baik di akademi ini.
Ketua pertama berkata kepada Xiao Yan setelah 2 tahun lamanya telah banyak murid-murid baru yang berbakat, aku takutnya mereka bisa lebih hebat dari kamu. Ketua pertama pun mencoba meledek Xiao Yan, aku berharap kamu tidak mempermalukan para murid gerbang Pan sebagai ketua setelah menghilang selama 2 tahun. Xiao Yan dia kaget, dia tidak tahu ternyata dia telah menghilang selama 2 tahun. Setelah percakapan dengan ketua pertama tiba-tiba. Xiao Yan! 是萧炎，真的是他！萧炎这速度真是太惊人了！这等实力恐怕比一般都…… Tiba-tiba Xiao Yan dengan kecepatan kilat telah berada di arena, berhadapan dengan Lin Suya di arena pertarungan. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang telah berada di arena. Kemudian Xiao Yan pun melihat para murid gerbang Pan dan tersenyum. Xiao Yan sangat terkejut karena Xiao Yan yang melihat Xiao Yu ternyata ada di gerbang Pan. Dalam hatinya Xiao Yan mengatakan mengapa Xiao Yu berada di akademi dalam ini. Namun untuk sekarang tidak ada waktu untuk menanyakan hal itu. Kemudian cerita beralih dan langsung berhadapan dengan Lin Suya. Lin Suya pun berkata, akhirnya kita bertemu kembali. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Dan akhirnya pertarungan Xiao Yan melawan Lin Suya pun dimulai. Lin Suya pun langsung mengeluarkan doki hijau dengan ledakan yang sangat luar biasa. Dengan pedangnya dia pun langsung melesat kepada Sang Metik Glory. Pedang yang sangat tajam langsung menusuk kepada Xiao. Namun ketika akan menusuk tiba-tiba Xiao Yan pun menghilang dari pandangan Lin Suya. Lin Suya pun merasakan kekuatan besar berada di belakangnya. Lin Suya sudah tahu Xiao Yan telah berada di belakangnya. Karena 2 tahun lalu walaupun Xiao Yan memiliki kecepatan yang sangat cepat, dia masih memiliki jejak dari gerakannya. Namun sayang, ternyata pengamatan selama 2 tahun yang lalu itu tidak berguna. Sekarang Xiao Yan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Lin Suya pun langsung menyerang ke segala arah untuk mencoba mengenai Xiao Yan, dan tiba-tiba. Semua orang pun sangat kaget, mereka tidak menyangka Lin Suya orang terkuat akademi dalam. Dengan waktu singkat berhasil dikalahkan oleh Xiao Yan Sang Metik Glory 30.000. Mereka tidak menyangka Lin Suya level 5 Do Huang mampu dikalahkan dengan satu serangan. Tentu para siswa baru pun sangat tercengang melihat kejadian ini. Dan ketua pertama dia kaget dengan kemampuan Xiao Yan yang sekarang. Dan tiba-tiba.